Shalom, kita berjumpa kembali melalui wadah ini. Kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Tuhan kiranya tetap memeliharakan Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami dimungkinkan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini boleh mengambil bahagian di dalam hati kami dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi perikop ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah Yesus mulai menceritakan kepada mereka bahwa waktunya akan dekat berpisah dengan mereka. Lalu murid-murid mulai menjadi gelisah, mulai menjadi ketakutan akan kehilangan guru dan tidak akan melihat gurunya lagi secara fisik. Lalu Yesus dalam Yohanes 14 menasihati mereka dan memastikan mengapa harus berpisah dengan mereka. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Kata Yesus, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang paling menggelisahkan dalam hidup manusia? Ada satu. Dari semua masalah yang datang ke dalam kehidupan manusia, yang paling menggelisahkan ialah kematian. Yaitu berpisahnya kita dari orang-orang yang kita kasihi. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika COVID-19 datang melanda bumi ini, maka manusia makin gelisah. Banyak orang yang gelisah dan ketakutan sebab akan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Padahal kematian tanpa COVID pun kematian terus terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegelisahan demikian dialami oleh murid-murid Yesus.
Ketika Yesus mulai mengisahkan kepada mereka bahwa waktunya kita akan berpisah. Di pasal yang ke-13 Injil Yohanes, bacaan kita sebelum yang kita baca tadi, Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mulai menceritakan kepada murid-muridnya bahwa waktunya kita akan berpisah. Petrus mulai bertanya, Yudas mulai diperingatkan. Dan dalam bacaan kita tadi, sekali lagi Thomas bertanya, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Kami tidak tahu jalan ke situ. Jadi hal yang menggelisahkan mereka adalah bahwa akan ada waktu di mana mereka akan berpisah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling menggelisahkan hidup kita, yang paling menggelisahkan dalam kehidupan kita ialah kematian. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, baik mereka yang meninggalkan kita ataupun kita sendiri yang akan meninggalkan mereka. Ada kegelisahan, ada perasaan tidak ingin berpisah dengan mereka. Mengapa murid-murid mulai gelisah dengan kisah Yesus akan berpisah dengan mereka? Cukup lama, 3 tahun bersama-sama dengan mereka. Mereka sudah mulai merasa masuk ke dalam zona nyaman. Ada guru yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada guru yang selalu memberikan solusi di setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kini ia akan pergi. Jadi, masalahnya apa? Masalahnya ialah murid-murid mulai berpikir dengan masalah mereka sendiri. Kalau tanpa guru, mungkinkah mereka mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya? Tapi Yesus katakan apa? Jangan gelisah. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Jangan gelisah. Artinya, saudara-saudara, kegelisahan yang saudara hadapi hari ini, entah karena saudara menghadapi masalah yang berat, entah saudara kehilangan orang-orang yang saudara kasihi, entah saudara sementara berhadapan dengan penyakit, solusinya ialah percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Percayakan hidupmu kepadanya. Tidak ada jalan lain kecuali mempercayakan hidup kepadanya. Apa yang Yesus katakan kemudian? Aku akan pergi menyiapkan rumah bagimu. Dan jikalau tempat itu sudah siap, aku akan datang kepadamu dan membawa kamu ke tempat itu. Tuhan Yesus menyiapkan rumah abadi. Tuhan Yesus menyiapkan
tempat abadi. Dan kalau rumah itu sudah siap, tempat itu sudah siap, Ia akan datang dan membawa saudara dan saya ke rumah itu. Masih saja Thomas bertanya, Tuhan, kemanakah Engkau akan pergi? Kami tidak tahu jalan ke situ. Tambah stres ini Thomas. Lalu Yesus katakan apa? Hai Thomas, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mengapa kau tidak tahu jalan ke situ? Akulah jalannya. Akulah yang benar. Akulah yang menghidupkan. Aku hidup dari antara orang mati, dan aku akan membangkitkan orang-orang dari kematian. Mengapa ragu? Saudara-saudara, Thomas sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, tapi ia belum tahu siapa Yesus itu, siapa gurunya itu. Thomas mengingatkan kita, juga mewakili kita. Kalau kita bertanya, Tuhan, kemanakah Engkau pergi? Kami tidak tahu jalan ke situ. Yesus mengatakan kepada saudara, sudah berapa lama engkau bersama-sama dengan aku? Cukup lama. Sudah berapa lama engkau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab? Saudara mengerti, saudara pahami, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Seberapa lama engkau menjadi orang Kristen? Wow, Pak Pendeta, saya sudah menjadi Kristen sejak dari saya dibaptis pada waktu saya masih kecil. Yes. Saya menjadi anak sekolah minggu yang baik. Saya menjadi pemuda yang baik. Saya sekarang sudah dewasa, sudah berkeluarga. Alkitab ini berkali-kali saya selesaikan. Saya baca berkali-kali. Yes. Tapi satu hal, dalam segala keadaan hidup saudara dan saya, adakah kita sadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita? Ia menjamin kehidupan kita. Kegelisahan, keresahan yang kita hadapi sehari-hari hanya karena persoalan apa yang kita mau makan besok, bagaimana masa depan anak-anak kita, masih mampukah kita menyekolahkan mereka, bagaimana kalau kita sakit. Itu persoalan kecil buat Tuhan. Sebab hal yang paling besar Tuhan siapkan, rumah abadi, tempat abadi. Tuhan siapkan buat kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus peka melihat Tuhan dan kuasa-Nya dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga apapun masalah kita, apapun persoalan yang ada di hadapan kita, kita tidak pernah takut menghadapinya. Sebab Ia bersama-sama dengan kita. Ia menjadi jaminan kehidupan kita, baik di bumi maupun di sorga. Mari saudara-saudara,
kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya. Bukan hanya sekedar mengetahui isi Alkitab, bukan hanya sekedar pintar menceritakan tentang kisah-kisah firman Tuhan, tetapi kita resapi, kita alami kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi, di pekerjaan, di pelayanan, di dalam rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat. Jadi apapun yang kita buat di sana, itu diwarnai oleh firman Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Dengan begitu, kita menjadi pemberita-pemberita Injil, dan Injil itu hidup dan kita hidupi. Tuhan menjadi jaminan hidup kita. Karena itu, janganlah gelisah dan resah hatimu menghadapi apapun yang ada di hadapanmu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Di tengah-tengah kegelisahan hidup kami, banyak hal yang menggelisahkan, terutama kematian, penyakit, dan berbagai-bagai hal yang meresahkan hidup kami. Tapi saat ini Tuhan, kami diyakinkan dengan firman Tuhan bahwa tidak ada lagi yang menakutkan bagi kami, tidak ada lagi yang menggelisahkan bagi kami ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, tuntun dan peliharakan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara semua tetap terberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Jikalau sekiranya saudara merasa terberkati dan rindu untuk memberkati saudara-saudara yang lain, silakan renungan ini di-share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga dikuatkan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali.